Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdona Adiputra, NIM 1810301185, kelas 5C4. Oke, dalam kali ini saya akan menjelaskan video tentang untuk exercise dari regio elbow, yaitu kasusnya tenis elbow. Oke, tenis elbow ini adalah tenis elbow atau lateral epicondylus adalah tendinopati pada tendon extensor diakibatkan ovarious injury atau repetisi mikrotrauma atau mikrotrauma berulang. Jadi tenis elbow ada beberapa nama. Misalnya ada tendonitis. Nah, tendonitis itu kenapa dinamakan tendonitis? Karena terjadinya karena inflamasi atau peradangan akut pada tendon. Kalau tendinosis itu disebabkan karena degenerasi non inflamasi mencakup perubahan struktur. Nah, kemudian ada tendinopati. Tendinopati itu kerusakan atau gangguan. Oke. Nah, penyebab dari tenis elbow ini banyak. Misalnya ada usia lebih dari 30 tahun beresiko, sangat beresiko. Kemudian ada tidak melakukan pemanasan sebelum beraktivitas, peralatan olahraga yang tidak sesuai, terus penggunaan obatan tertentu, trauma, kemudian faktor pekerjaan, misalnya atlet, badminton, tenis, atau konstruksi, reporter, guru. Nah, itu bisa menyebabkan lebih beresiko terkenanya tenis elbow. Nah, tanda dan gejalanya yaitu bisa nyeri menjalar dari elbow, dari sini, dari ini kan epicondylus lateral, bisa menjalar sampai dengan wrist sampai finger. Oke. Dan kaku secara bertahap. Itu tanda dan tenis elbow ini juga ada grade-nya. Grade yang pertama itu adanya nyeri beberapa jam setelah terprovokasi, ya, atau setelah melakukan kegiatan. Kemudian ada yang grade kedua, yaitu terjadi nyeri langsung pada saat selesai kegiatan. Yang ketiga, adanya nyeri beraktivitas, dan ini nyeri ketiga ini masuk nyeri yang kronis, karena pada saat beraktivitas pasien merasakan nyeri. Nah, yang grade keempat, nyeri terus menerus baik sedang melakukan aktivitas, kegiatan maupun tidak melakukan aktivitas sama sekali. Itu masuk ke grade 4. Oke, kita harus edukasi kepada pasien, yaitu pencegahan, yaitu harus kita melakukan pemanasan minimal 10-15 menit sebelum melakukan olahraga dan pendinginan. Terus manual handling and technique cue, dan edukasi ini harus dari peran fisioterapi ini harus memberikan edukasi kepada atlet, agar tidak terkena cedera. Nah, problematika fisioterapinya adalah yaitu fungsional limitation, impairmentnya itu adalah nyeri atau kaku secara bertahap dan memburuk seiringnya waktu, itu untuk nyeri. Kemudian impairmentnya yang kedua, adanya inflamasi seperti kalor, rubor, dolor, tumor, dan fungsional lesion. Oke. Fungsional limitationnya itu susah menggenggam, menggerakkan, menekuk, meluruskan, kemudian berjabat tangan, menulis, dan lain-lain.
Oke, tuh. Kemudian masuk asesmen objektif. Kita melakukan asesmen. Omset nyeri yaitu 24 sampai 72 jam setelah beraktivitas. Kalau tendon kena pada saat melakukan gerakan yang diberikan tahanan nyeri, atau kalau gerak aktif nyeri kena otot, seperti itu. Ada nyeri menjalar, ada kesulitan menggenggam, mengangkat. Nah, kemudian kita asesmen objektifnya. Selanjutnya kita melakukan tes spesifik. Tes spesifik ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah Gaussian test. Nah, pasien melakukan meletakkan tangan di atas meja dan posisi nyaman. Kemudian fisioterapi melakukan stabilisasi pada elbow sambil meraba epicondylus lateral. Setelah itu meminta pasien untuk dorsal fleksi. Rata ya. Nah, pasien nanti fisioterapis bakalan fiksasi di arah epicondylus lateral. Kemudian pasien diminta untuk fleksi ya, seperti ini. Bila terasa nyeri maka positif terkena tenis elbow. Kemudian ada chair test, yaitu mengangkat atau menjinjing kursi dengan palmar fleksi seperti ini. Umpama ibaratkan ini kursi, maka kita akan angkat seperti ini dengan posisi berdiri. Nah, seperti itu. Kemudian ada Mill test. Mill test ini adalah posisi berdiri, fiksasi pada epicondylus lateral. Kemudian pasien untuk melakukan gerakan supinasi, namun fisioterapi memberikan tahanan. Nah, seperti kita melakukan salaman, salaman sama pasien, nah, fiksasi. Nah, pronasi kan seperti ini. Nah, pronasi. Nah, jadi ditahan. Nah, ini. Oke, itu tes spesifik. Masih ada dinamometer, measure grip stretch, jadi menggunakan alat pengukur. Oke, selanjutnya untuk rehabilitasi atau intervensi dari fisioterapi, yaitu kita bisa menggunakan protokol PRICE atau Peace and Love. Kemudian manual terapi, massage, mulligan, mobilisasi weight movement, exercise, stretching and strengthening dan stretching, eccentric exercise, gerakan dorsal palmar menggunakan benda 10 pengulangan 3 set. Kemudian flexor stretch menggunakan gerakan flexi wheels sambil menggenggam benda, itu 10 kali pengulangan 10 dan 3 kali 3 set. Ada extensor stretch, gerakan ekstensi dari wrist ekstensi seperti ini. Itu ditahan selama 30 detik. 1 2 3. Nah, sampai 3 kali 3 set ya. Kemudian ada tricep stretch, ada bicep curls. Nah, itu menggenggam bola. Nah, ada beberapa menggenggam bola. Jadi kita akan menggenggam bola seperti ini. Genggam aja bola. Latihannya itu biasanya melakukan di meja ya. Tangan diletakkan di meja. Oke. Itu tadi penjelasan dari saya tentang exercise tenis elbow. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.